Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda solih-solihat, kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Namun sebelum kita masuk di materi berikutnya, kita berdoa dulu ya nak. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, Ananda solih-solihat, silakan kalian membuka materi tema 8 bahasa Indonesia ya di halaman 105, yaitu tentang bumiku. Nah, yang paling pertama kita akan membahas indikatornya, yaitu membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Coba kalian perhatikan ya. Nah, ini membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Pasti kalian pernah dengar apa itu puisi, apa itu prosa. Coba kalian simak dengan baik, fokus menyimak ya, perhatikan baik-baik. Nah, di sini puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Jadi puisi itu karangan yang ditulis dengan bahasa singkat ya, padat, dan indah. Jadi ada 3 yang mewakili ya, singkat, padat, dan indah. Itu adalah puisi. Sedangkan prosa adalah karangan biasa berbentuk paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Jadi bedanya kalau prosa itu berbentuk paragraf, kalau puisi itu bahasa singkat, padat. Ya, jadi bisa membedakan mana puisi dan mana prosa. Nanti sebentar ada contohnya ya. Nah, di sini dalam puisi kamu akan menemukan namanya diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam menyusun puisi. Jadi ada pilihan kata ketika membuat puisi. Oleh karena itu, meskipun puisi itu singkat, tetapi mempunyai makna yang luas dan dalam. Nah, puisi itu singkat, tapi maknanya luas dan dalam ya nak. Oke, bisa dipahami ya tentang puisi, perbedaan puisi dan prosa ya. Nah, kalian perhatikan. Nah, di sini karangan selain puisi yaitu prosa. Nah, menurut isinya, prosa terdiri atas prosa fiksi dan non-fiksi. Nah, biasanya prosa fiksi berupa cerita rekaan atau hayalan dari pengarang. Biasa ya lihat di televisi, oh ceritanya ini fiksi, itu hayalan. Nah, isi cerita pada prosa fiksi tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Jadi kalau prosa fiksi biasanya hanya pengarang yang ini ya, yang buat-buat tanpa fakta yang ada. Oke. Sementara prosa non fiksi adalah karangan yang tidak berdasarkan hayalan pengarang, tetapi berisi informasi faktual. Jadi beda prosa non fiksi dan fiksi ya. Kalau prosa non fiksi itu informasi faktual ya. Nah, ini ada contohnya, artikel, tajuk rencana, atau biografi. Nah, itu biografi nggak boleh dikarang-karang. Jadi harus informasi fakta. Oke ya. Lanjut. Nah, ini kalian boleh lihat contoh
puisi dan prosa ya. Nah, di teks 1 ini itu boleh lihat di halaman 107 juga di buku kalian. Di teks 1 ini adalah bentuk atau contoh puisi. Nah, ini sesuai dengan pengertian tadi. Kalau puisi, karangan yang ditulis dengan singkat ya, padat dan indah. Ini. Nah, di sini kalau puisi itu di sini terdapat 4 baris dalam satu bait. Satu bait ini terdiri dari 4 baris ya, atau larik. Oke, ini puisi. Nah, di teks 2 kalian boleh lihat perbedaannya ya. Di teks 2 itu bentuk prosa. Dia bentuk paragraf, ya kan? Nah, bisa dibedakan puisi dengan prosa. Kalau dia puisi, bahasanya singkat, padat dan indah, tapi mengandung makna yang dalam ya, tadi sesuai yang tadi Ustazah bilang. Nah, kalau prosa dia bentuk paragraf. Oke, bisa membedakan ya nak. Ketika kalian menemukan puisi atau bentuk prosa, kalian oh ini tulisannya puisi, ini prosa. Oke ya. Lanjut. Nah, puisi dan prosa memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, coba kalian perhatikan karakteristik puisi. Nah, yang pertama bersifat bebas, baik bentuk tipografi maupun isinya, bait, larik dan rima ya. Yang kedua, bersifat imajinatif atau khayalan pengarang. Yang ketiga, ambiguitas, memberikan banyak penafsiran dan menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu, sesuai yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Lanjut. Nah, di sini kalau prosa ya, prosa itu berbentuk dongeng. Nah, bercerita tentang hayalan-hayalan masyarakat pada zaman dahulu. Nah, dongeng sendiri terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama, mitos, bercerita tentang hal-hal gaib. Contohnya Ratu Pantai Selatan. Nah, yang kedua adalah legenda, bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu. Contohnya legenda Tangkuban Perahu. Kalau yang ketiga, fabel, bercerita tentang kisah yang tokohnya adalah hewan. Fabel ya, berarti dia bercerita tentang hewan, si kancil dan buaya. Yang keempat adalah sage, bercerita tentang kisah pahlawan, keberanian atau kisah kesaktian. Di sini contohnya adalah kisah calon arang. Yang kelima, jenaka, cerita yang tujuannya untuk melucu atau humor. Contoh dongeng Abu Nawas. Jadi ada 5 ya bentuk dongeng. Ada yang bentuknya mitos, legenda, fabel, sage, jenaka. Jadi boleh kalian lihat juga di halaman 109. Nah, yang kedua adalah novel. Ini prosa fiksi ya. Yang kedua adalah novel, cerita yang panjang tentang kehidupan. Ingat ya, yang suka baca novel pasti tahu, tebal biasanya buku novelnya. Contoh novel Laskar Pelangi, Sang Pemimpi. Yang ketiga adalah cerpen, adalah cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Contohnya cerpen Dari Hati ke Hati dan Piala Pertamaku. Nah, kalian cerpen kan cerita pendek, biasanya kalian bisa lihat di contoh-contoh baik di buku bahasa Indonesia atau pegangan kalian ya. Oke, lanjut. Nah, di sini
karakteristik prosa non-fiksi. Tadi yang fiksi ya. Sekarang kalau non-fiksi, bagaimana? Karakteristiknya. 1. Artikel, yaitu karangan yang berisi uraian. Yang kedua adalah tajuk rencana, karangan yang bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. Yang ketiga adalah riwayat, bercerita tentang kisah hidup orang atau biasanya tokoh terkenal atau yang menginspirasi. Nah, di sini ada 2 jenis riwayat. Yang pertama adalah biografi, ditulis oleh orang lain. Yang kedua adalah autobiografi, ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Jadi bedanya riwayat ya. Kalau biografi berarti orang lain yang menulisnya, tapi autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Oke, Ananda Solihat, untuk materi karakteristik prosa dan puisi, kalian boleh lihat juga di halaman 107 sampai 110 ya. Kalian boleh membaca, memahami, dan simak baik-baik. Kalian sambil menyimak, silahkan buka juga halaman yang sesuai yang Ustazah sampaikan ya. Terima kasih Ananda Solihat. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyimak dengan baik. Kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.